Oke, saya izin share screen. Oke, saya buka. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan ke-9 kali ini, eh, kita bakal membahas terkait dengan sedikit hukum Maxwell dan juga tentang gelombang elektromagnetik ya. Seperti biasa ada 6 soal dan mungkin langsung kita mulai aja ya. Udah terlambat 11 menit. Oke, jadi untuk soal nomor satu seperti ini ya. Jadi, eh, pada soal nomor satu, kita bakal menggunakan persamaan Maxwell yang keempat, kalau tidak salah, berkaitan dengan hukum Ampere, yang dimana nanti persamaan yang bakal digunakan itu adalah, sebentar, draw, ID itu sama dengan epsilon 0 D flux dari medan listrik per perubahan terhadap waktu atau dt-nya. Nah, ini nanti kita pecah ya. Jadi eh, E dot A jadi bisa berubah nanti ke ID sama dengan epsilon 0. Karena A-nya konstan kita keluarin ke depan. Jadi ini dE per dt. Nah, ini nanti persamaannya bakal kita gunakan. Ini berkaitan dengan hukum Maxwell keempat dan juga hukum Ampere ya. Terkait dengan eh, perpindahan arus. Oke, untuk soal nomor satu ya, soalnya besarnya medan listrik di antara dua plat melingkar paralel. Pada gambar di bawah adalah eh, E, ini bentuk pengurangan ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 5 dikurang 6 kali 10 pangkat 4 T. Nah, ini yang sebelah kanan ini berkaitan dengan fungsi waktu. Dengan E dalam volt per meter dan T dalam detik. Ya, ya, ya. Pada T sama dengan 0. Nah, E atau medan listrik itu mengarah ke atas. Sementara luas dari plat atau A ini besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Untuk T lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ditanya, berapakah besar arah dan juga arah dari medan magnetik terinduksi? Apakah dia sejajar dengan arah jarum jam atau berlawanan arah dengan arah jarum jam? Oke, untuk yang pertama, kita mau cari besar dari ID ya. Yang diketahui pertama itu E 4 kali 10 pangkat 5 6 kali 10 pangkat 4 ya, 4 T. Lalu besar luas permukaannya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2, satuannya meter persegi. Apalagi udah ya. Nah, untuk soal yang A, kita diminta buat mencari besarnya, disimbolkan dengan ID, arus D ya. Nah, di mana ini kita masukin ya. Jadi epsilon 0 d flux E per dt. Kita pecah lagi fluxnya jadi E kali A, jadi eh, epsilon 0 dikali A dikali dengan dE per dt ya. A-nya konstan kita keluarin. Nah, kita masukin
DE-nya ada temen. Jadi epsilon 0, ini A, ini D. Kita masukin E-nya. Sebesar 4 kali 10 pangkat 5 min 6 kali 10 pangkat 4 T, oke? Per DT. Nah, nanti DT bisa kita abaikan sehingga kita fokus yang persamaan atas. Sehingga eh nanti yang ini kita turunin ya. Turunin. Sehingga besar dari epsilon 0 itu kan kurang lebih berapa? 8,85 ya. Kali 10 pangkat min 12. Lalu besar dari permukaannya itu yang ini. Kita masukin kali 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk yang ini, yang kita turunin adalah yang ada komponen T saja. Dan kiri ini kan bersifat konstanta. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Nah, sehingga kita turunin yang ini aja. Oke, turunan dari 6 kali 10 pangkat 4T terhadap DT itu jadinya T-nya hilang ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 4. Dah, tinggal kita masukin berapa nilainya. Ini oh ini negatif ya. Ini negatif. Oke. Coba ada yang dapat hasilnya? Silakan cari. Satuannya nanti ampere ya. Ya ampere. Silakan satu orang cari. Satu dua orang silakan. Aduh, berapa hasilnya? Ada yang dapat? Eh, salah. Ini pangkat min 12 ya. Nah, oke. Halo, berapa hasilnya? Ada yang dapat? Suara saya masuk. Berapa? Hasilnya berapa? Yuk, tak tunggu sampai 19.20. Minus nggak sih Bang hasilnya? Ya, hasilnya minus. Minus berapa? Minus 60.000. 60.000. Minus 6 kali 10 pangkat 4. Kejap. 4,5 kali 4 kali 6. Kurang tepat. Coba cari lagi. 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali dengan min 6. Ada yang dapat? Lo nggak jadi dikurang itu Bang. Dikali. Iya, iya, dikali negatif. Oh, Oh, mungkin bentar. ini mispersepsi. Ini min gini ya, min 6. Nah, gini. Min 2,124 dikali 8. Oke, mantap. Siapa namanya?
Grace Teknik Geofisika. Kayaknya Grace ada dua ya. Grace siapa? Grace Sheila. Oke. Jawabannya berapa? Min 2,124 Ya. dikali 10 pangkat min 8 ampere. Oke. Jawabannya betul ya. Oke. Ini untuk yang A, teman-teman. Nah, yang B dan yang C ini hanya konseptual saja. Nah, yang B arahnya atau ya arah arus perpindahannya ini ke atas atau ke bawah. Nah, ini anggap aja kayak apa ya? Sistem yang normal ya. Jadi kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, karena ini ada tanda negatif, dia kurang lebih mengartikan bahwa ini sedang flux muatannya itu menurun. Dia kurang lebih berada pada siklus discharging. Sehingga saat muatannya negatif, besar ID-nya negatif, dia bakal bernilai, bukan bernilai, arah arusnya dia bakal ngarah ke bawah ya, ke bawah. Kalau dia negatif. Nah, ini yang B. Nah, yang C sama konseptual ya. Apakah arah medan magnet terinduksi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Nah, dengan prinsip kaidah tangan kanan saat arusnya ke bawah, maka arah dari medan magnetiknya itu searah jarum jam, oke? Kalau ini misalkan ini jempol kalian, maka ini B-nya ya, searah jarum jam. Jadi searah ya, jarum jam. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan soal nomor satu? Ini sudah tak ringkas-ringkas biar tidak membingungkan ya. Kira-kira bisa difahami? Lanjut. Lanjut Bang. Oke, kita gas ya soal nomor 2. Soal 2. Jadi, hitunglah panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sistem osilator antena pada gambar di bawah ini. Nah, kita bakal fokus ke rangkaian ini ya, rangkaian LC ini. Kapasitif dan induktif ya. Gimana? Diketahui besar L-nya piro iku? 0,253 mH ya kali 10 pangkat min 3 Henry. Lalu kapasitansinya 25 picofarad. Pico itu 10 pangkat min berapa? 12 ya. 12 farad. Nah, yang pertama apa ya ini aja. Kita harus menentukan frekuensi osilasi dari rangkaian LC. Nah, di mana kemarin udah sempat kita singgung, kita bahas ya di mana persamaan frekuensi dari rangkaian LC itu adalah 1/2 pi akar LC. Nah, silakan dicari hasilnya berapa. Kita masukkan ya, 1/2 kali 3,14 akar. Nah, ini silakan dicari ya. Kita masukin L-nya berarti 0,253 kali 10 pangkat min 3 kurang panjang. Nah, sini kali C-nya 25 kali 10 pangkat min 12. Silahkan dicari berapa hasilnya. Yuk, udah akhir semester. Udah semester akhir. Silahkan dimaksimalkan poin keaktifannya. Berapa dapatnya? 2,5 kali 10 pangkat 13.
Hmm, yakin? Yakin nggak? Kalau yakin bilang yakin, kalau nggak yakin coba dihitung ulang. Coba. Ini berapa hasilan dalam 0,253 kali 25. Yakin. Yakin? Kejap. Ini kalau kita lanjutin kan 1 per ini 6,28 ya. Akar ini 6,325 kali 10 pangkat min. Belum diakarin deh, Bang. Nah, gimana? Diakarin coba. 2,8 kali 10 pangkat min 6 bukan, Bang? 2, berapa? 2,8 kali 10 pangkat min 6, Bang. Oke. Eh 2,8 atau 2 aja? 2,8, Bang. 2,8 ya. Akar 6,325. 325 kali 6,8. Gimana? Yakin jawabannya? Yakin, Bang. Oke, yang lain setuju jawabannya? 2,8. Hmm, oke. Siapa namanya tadi? Yang cewek sama yang cowok? Kevin, Bang, dari Teknik Geofisika. Oke, Kevin Andriano ya. Kevin A sama yang cewek? Grace. Sama Grace Sheila ya. Iya, Oke. Bang. eh Kalau dari kunci jawaban ya, kalau nggak salah itu jawabannya cuma 2 kali 10 pangkat 6. Ya, nanti silakan hitung lagi. Kalau memang jawaban ini kurang tepat, kabarin saya ya. Nah, lalu, setelah kita dapat frekuensi, nah langkah terakhir, kita tinggal hitung panjang gelombang. Hitung lambda atau panjang gelombang ya. Gelombang. Oke. Nah, di mana hubungan lambda dengan frekuensi itu kan bisa kita eh, oh ya, lambda frekuensi sama kecepatan cahaya. Ini kan 3 kali 10 pangkat 8 ya, 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini bisa kita bisa nyari panjang gelombang dengan persamaan lambda itu kan sama dengan C per F ya. Kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Udah, kalau kita masukin C-nya 3,0 ya. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 6. Ini simple ya. Jadi 3 bagi 2 1,5 kali 10 pangkat 8 kurang 6. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 2. Atau 150 meter ya lambdanya. Ini kalau jawaban dari kunci jawaban ya. Silakan eh, cari lagi nanti kalau ini betul atau betul jawaban Kevin tadi ya. Nah, ini yang panjang gelombang. Seperti ini. Betul yang pangkat 6, Bang. Hah? Pangkat 6. Apanya pangkat 6? 2 kali 10 pangkat 6 Hertz itu benar. Yang mana? Yang frekuensi udah dihitung ulang. Oh, Dapatnya yang 2 betul. kali Yang betul yang mana? 6. 2 kali 10 pangkat 6. Oh ya, jadi ini betul ya?
Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Tadi Kevin udah mendekati ya, 2,8. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Yuk, semakin aktif, semakin cepat ya kita selesai. Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 3 ya. Soal 3. Oke, jadi sebuah pesawat terbang eh, pada jarak 10 kilo dari pemancar radio menerima sinyal dengan intensitas sebesar 10 mikrowatt per meter kuadrat. Eh, Berapakah amplitudo dari komponen A, listrik, dan B, magnetik dari sinyal tersebut pada posisi pesawat? Yang C, jika pemancar memancarkan secara merata ke seluruh setengah bola atau hemisfer, berapakah daya pancarnya? Nah, biar sedikit tergambarkan ya, mungkin gambaran kasar itu begini. Misalkan ada eh, menara pemancar ya, misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan berbentuk kurang lebih setengah bola dengan jarak R. Ini 10 kilo tadi, 10 km. Nah, ini sih pesawatnya misalkan. Pesawatnya. Anggap ini potongan pesawat ya, apa sampingnya. Kurang lebih seperti ini gambaran kasarnya. Nah, pertama kita cari tadi apa? Amplitudo ya, amplitudo komponen listrik. Yang A, amplitudo komponen listrik ini disimbolkan dengan E0. Ya, jadi banyak eh, banyak simbol-simbol yang bermakna ganda ya. Tadi kita bahas ini medan ya kalau E0, tapi pada konsep ini, konsep gelombang elektromagnetik, E0 ini diterjemahkan sebagai amplitudo komponen listrik. Nah, di mana intensitasnya diketahui sebesar 10 mikrowatt per meter kuadrat atau 10 kali 10 pangkat min 6 ya. 6 watt per meter kuadrat. Nah, persamaan untuk mencari amplitudo itu adalah I itu sama dengan E0 kuadrat dibagi dengan 2 mu 0 kali dengan C. Ya, kan kita tahu kalau mu 0 itu piro? 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, ini persamaan yang digunakan buat mencari amplitudo komponen listrik. Udah tinggal kita masukin. Jadi eh, E0 kuadrat kan I kali 2 mu 0 C ya. Jadi E0 kuadrat itu kan 2 mu 0 C dikali dengan I. Jadi buat mencari E0 tinggal kita akarin. Akar 2 mu 0 C kali I. Nah, kita masukin. Yang mau nyari silahkan. Tapi biar cepat kita langsung aja ya. Kita masukin 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini C-nya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. I-nya ini ya. 10 kali 10 pangkat min 6. Set. Nah, oke. Maka kalau kita hitung kurang lebih ya, kalau nggak salah dapat hasilnya sekitar 0,086. Satuannya itu volt per meter. Oke. Ini jawaban yang A. Nah, untuk yang B, karena ini gelombang
Elektromagnetik ya, mungkin kan sering lihat ya kalau bentuknya kan tegak lurus misalkan. Seperti ini ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Maka kalau ada yang listrik-listrik, maka ada yang magnet-magnet gitu ya. Jadi yang kedua, kita cari yang amplitudo komponen magnetiknya. Amplitudo komponen magnetik. Nah, disimbolkan dengan kalau listrik itu E, kalau magnetik itu B, B0, oke? B0 ya, bukan BO. Jadi B0 itu sama dengan persamaannya seperti ini. Jadi B0 itu sama dengan E0 per C. Gini aja. E0 per C. Ya, ini yang digunakan. Udah tinggal kita masukin. Jadi B0 itu sama dengan kita masukin E0-nya, kan udah dapat ya? 0,086 kita masukin. 0,086 dibagi dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Nah, ini kalau dicari hasilnya sekitar B0-nya sekitar 2,85 kali 10 pangkat min 10. Satuannya Tesla. Ya, Tesla satunya. Ntar, saya kurang yakin satuannya, ntar tak cari dulu. Takutnya salah. Satuan amplitudo state dan oh ya betul kok. Ini sama aja Weber per meter ya, atau sama aja Tesla. 2,85 kali 10 pangkat min 10 Tesla, ini sama aja. Oke, yang B seperti ini ya. Nah, lalu yang ketiga itu apa tuh? Jika pemancar memancarkan secara merata ke seluruh setengah bola, berapakah daya pancar? Oke. Di sini aja ya. Lalu yang C. Yang C daya pancar. Daya pancar dari pemancar. Daya pancar pemancar. Oke. Rumus umum ya dari daya itu kan P sama dengan intensitas dikalikan dengan luas permukaan. Nah, karena bentuknya hemisfer ya, berbentuk lingkaran, kita pakai R-nya ini 10 kilo. Kalau kita konversi ke meter berarti 10 kali 1000, jadi 10.000 ya. 10.000 meter. Atau 10 pangkat 3. Enggak dong, 10 pangkat 4 ya. Ya, 10 pangkat 4 meter. Oke, maka kita cari dulu luas permukaannya, di mana R-nya itu 10 kilo ya. 10 kilo. Nah, maka A itu sama dengan 2 pi R kuadrat. Jadi A sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 pangkat 3 kita kuadratkan. Nah, ini dapat sekitar
Ini 628. 6,28 10. Jadi kurang lebih 628 ya. 628 kali 10 pangkat 9. Betul nggak ini? Kalau ini kan 10 pangkat 4 kuadrat. Jadi 10 pangkat 8. Ya. Oke, betul. Nah, besar A-nya itu ini ya. Satuannya meter persegi. Nah, maka kita masukkan ke sini. Jadi P kita udah dapat intensitasnya tadi berapa? Intensitasnya kan ada diketahui ya. 10 mikrowatt per meter. 10 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 628. 628 kali 10 pangkat 9. Silakan cari berapa hasilnya nih. Berapa dayanya? 10 kali 10. 628 dikali 10 pangkat 4. Berapa? 628 dikali 10 pangkat 4. Kali 10 pangkat 4 ya. Yang lain sama. Kan minimal 28 10 pangkat. Harusnya betul ya. Yang lain sama ya? Oke, harusnya betul. Betul. Eh, siapa? Grace ya? Iya, Bang. Oke, betul ya. Jawabannya 628 kali 10 pangkat 4. Satuan daya apa? Satuan daya apa? Watt, Bang. Oke. Oke. Siapa aja yang jawab? Halo? Siapa aja yang jawab? Grace doang atau siapa tadi yang cowok? Rudy, Bang. Sopo? Siapa? Rudy, Bang. Oke, Rudi Setiawan ya. Rudi Setiawan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Soal nomor 3? Lanjut, Bang. Oke. Snellius. Oke. Mana kursornya? Nah, kursornya. Oke. Soal nomor 4 ya. Jadi CPMK-nya mampu memahami polarisasi gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas 50 watt per meter kuadrat melewati polarisator sudut transmisi 20 derajat. Selanjutnya, cahaya ini masuk ke polarisator dengan sudut transmisi 80 derajat. Nah, semua sudut transmisi polarisator diukur terhadap sumbu vertikal. Tentukan amplitudo medan listrik akhir di cahaya ini. Nah, yang ditanya itu amplitudo akhir tetap pakai tadi ini. Tetap pakai rumus ini nanti ya akhirnya. Ini cuman kita mau nyari besar dari E0-nya dulu. Enggak, kita mau nyari besar dari intensitasnya dulu. Intensitasnya setelah melewati kurang lebih 2 polarisator ya. Nah, jadi oke, diketahui dulu ya. Kan intensitas awal
atau I0 ya. I0 itu kan 50 watt per meter kuadrat. Oke. Nah, kita di sini, bukan kita ya, si cahaya ini melewati dua polarisator, di mana theta pertamanya atau theta polarisasi 1, polarisasi 1 itu sebesar 20 derajat, dan theta polarisasi 2 itu sebesar berapa? 80 derajat. Ya, 80 derajat. Nah, yang ditanya adalah amplitudo. Berapa? Nah, pertama kita analisis ya, analisis cahaya yang melewati yang polarisator pertama. Nah, persamaannya untuk yang polarisator pertama ya, karena nanti persamaan pas di polarisator pertama dengan yang di polarisator kedua itu beda. Nah, buat yang polarisator pertama itu persamaannya adalah I1 ya. I1 ini merupakan intensitas awal setelah melewati polarisator pertama ya, yang ini. Nah, maka berubah jadi I1 ya. Ini output dari polarisator pertama. Jadi I1 itu sama dengan setengah I0. Oke. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi I1 sama dengan setengah kali 50 ya. Jadi 25 watt per meter kuadrat. Oke. Nah, untuk yang polarisator kedua, maka analisis cahaya yang melewati polarisator kedua ya, kita gunakan hukum Mels atau Melus ya, Mels kalau nggak salah, Mels namanya. Nah, di mana persamaannya itu adalah I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat theta ya. Ini buat yang polarisator kedua. Nah, ini persamaannya. Nah, tinggal kita masukin. Jadi I2 sama dengan I1-nya berapa itu? 25 ya. 25 cos kuadrat. Nah, theta di sini gimana ya? Sini aja, bawah aja. Oke. Nah, theta di sini adalah sudut antara polarisator ke satu. Oh, enggak, ini aja. Beda sudut. Bentar, biar enak. Beda sudut antara polarisator 1 dengan 2 ya, cuma delta sudut doang, perbedaan sudutnya. Jadi yang dimana theta ini adalah berarti 80 kurang 20 ya, yang gede dikurang yang kecil. Jadi 80 derajat dikurang dengan 20 derajat, alhasil tetanya adalah 60 derajat. Udah tinggal kita masukin, jadi cos kuadrat
60 derajat. Nah, ini hasilnya kurang lebih adalah eh cos kuadrat 60. Iya, 25, Bang. Apanya 25? Hasilnya. Hasilnya? Yakin 25? Coba. eh cos kuadrat 60. Kalau cos 60 tuh kan berapa? Setengah kan ya? Setengah. Setengah dikuadratkan jadi seperempat ya. Seperempat atau 0,25. Jadi artinya di sini 25 dikali 0,25. Ini berapa hasilnya? 6,25. Oke. Siapa yang jawab? Halo, siapa itu? Siapa itu? Siapa? Rudi? Ya. Oke. 6,25 ya, betul ya. 6,25 satuannya intensitas watt per meter kuadrat. Graciela sama Mas Rudi Setiawan. Nah, kita udah dapat intensitas pada polarisator pertama dan polarisator kedua. Yang kita gunakan, maaf, bukan itu ya. Kan dia step by step ya, dari I0 setelah melewati polarisator pertama dia berubah jadi I1. Nah, setelah melewati polarisator kedua dia berubah jadi I2, maka nanti kita gunakan I yang ini ya untuk perhitungan. Dia bukan hal yang berbeda, dia cuman perubahan intensitas ya karena melewati polarisator. Maka nah, untuk mencari EM eh yo ya ya haha tar tar tar. Maka buat mencari E0 atau EM ya, itu adalah E0 sama dengan akar. Oh, maaf, bentar, biar jelas. Kan persamaan tadi kan I sama dengan E0 kuadrat ya. E0 kuadrat dibagi dengan 2 mu 0 C. Oke, sehingga E0 kuadrat itu sama dengan I kali 2 mu 0 C. Oke, sehingga E0 itu sama dengan akar I dikali dengan 2 mu 0 C. Kita masukin E0, I-nya itu ini ya, 6,25. 6,25 dikali dengan 2 kali mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ada relawan sini. Silakan cari. Ya, berapa hasilnya? Ini 6,25. Ya, siapa itu? Silakan. Salah enggak apa-apa, nanti dibenerin. 68,62 nggak? Oke. Siapa itu? Ayu ya? Ya, betul ya, Ayu ya. Ayu Nopiana. 68,64 Bang. Iya. Tadi yang jawab pertama siapa? Saya, Bang. Oke. Yang kedua si Aulia ya. Aulia siapa? Kayaknya ada dua Aulia. Aulia Rinjani Bang. Oke. Aulia Rinjani. Oke. Betul ya, sekitar 68,6 sekian. Bisa 62 apa 64 kalau nggak salah ya hasilnya. Kayaknya 64 deh. 64 satuannya adalah
volt per meter. Oke, ini jawabannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tadi step awalnya kita cari intensitas ya. I1 berapa, terus dari I1 kita cari I2-nya. Setelah dapat I, kita masukkan ke persamaan ini. I sama dengan E0 kuadrat per 2 min 0C. Maka buat mencari E0 atau amplitudo, udah kita dapat hasil segini, oke? Lanjut. Oke, gas lanjut ya. Soal nomor 5. Oke, seperti ini. Ini kelihatannya agak rumit. Sebetulnya tidak serumit itu ya. Ya lumayan lah, lumayan rumit. Oke, cahaya yang masuk ke material 2 pada titik A, berarti yang ini ya, yang ini. Nah, kemudian mencapai titik B pada pertemuan antara material 2 dan material 3. Nah, di sini material itu dilambangkan dengan N ya, N1, N2, N3. N3. Kemudian mencapai titik B pada pertemuan antara material 2 dan 3. Ini. Mencapai titik B, ya, titik B pada pertemuan antara material kedua dan ketiga. Oke. Yaitu udara. Ini bukan air, ini udara ya. Bahasa Inggris ini. Jadi seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, antarmuka melalui B sejajar dengan antarmuka melalui A di B. Sebagian cahaya memantulkan dan sisanya masuk ke udara. Nah, jadi sebagian cahaya itu dipantulkan. Sudutnya segini, sudutnya theta 2 aksen, dan sebagian itu bukan dia, sebagian itu masuk ke udara sini ya. Nah gitu, ada yang dipantulkan dan ada yang sebagian dimasukkan ke udara. Nah yang ditanya itu adalah ini, berapa T aksen 2 nya, lalu berapa sudut bias ke udara ini T3 yang berapa. Oke, cukup simpel ya. Nah, kita mulai dari mana ini? Bentar. Theta 1 ada? Oh iya. Nah, pertama kita cari dulu si ini. Theta 1 ini ya. Ini kan tegak lurus ya. Ini tegak lurus, tegak lurus. Nah, sehingga Theta 1 itu adalah 90 derajat dikurang dengan 50 derajat. Alhasil Theta 1-nya adalah 40 derajat. Nah, kita di sini menggunakan hukum Snellius di mana gini, kita kan mau cari ini ya pertama ya, mau mencari T2 atau T aksen 2. Maka pada hukum Snellius ini memaparkan bahwasanya kita bisa mencari sudut setelah dari sudut yang diketahui sebelumnya. Jadi yang pertama, misal kita mau cari ini. Gini. Kan T2 aksen kan sama kayak Theta 2 ya. Theta 2 aksen sama kayak Theta 2. Nah, pada hukum Snellius, hukum atau teori ya, kalau nggak salah itulah. Ini menerangkan bahwasanya N1 sin Theta 1 itu sama dengan N2 sin Theta 2. Nah, seperti ini saya maksud. Jadi kita bisa mencari hal yang kedua dari yang diketahui sebelumnya. Atau dari hal satu ya. Jadi tinggal kita pindah ruas. Jadi untuk mencari Theta 2, nah si sinus kita pindah ke bawah. Jadi ini ya. N1 ini pindah ke sini ya. Jadi biar jelas N1 per N2
Lalu ini ke sini. Sin theta 1 ini kita pindah ke bawah. Pindah ke bawah jadi arc ya, arc atau 1/sin. Sin pangkat min 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau dimasukin N1-nya berapa ini? N1-nya 1,33, N2-nya 1,77. Nah, tinggal kita masukin N1-nya 1,33, N2-nya 1,77 dikali dengan sin piro? Sin 45. Sin 40 ya, sin 40. Kan theta 1-nya 40 derajat ya. Sin 40 dikali dengan arc sin. Atau gini, atau ini dibagi dengan sin. Nggak usah deh, gini aja. Biar enak. Jadi kalau kalian cari di kalkulator, ntar ini ya, ketik shift, lalu pencet sin, nanti bakal jadi fungsi arc sin ya, sin per 1. Udah tinggal masukkan ini. Nanti kalau dicari hasilnya sekitar theta 2 itu sama dengan 28,8 derajat atau sekitar kalau dibuletin 29 derajat ya. Kalau salah silahkan dikoreksi nanti ya. Nah, kita udah dapat theta 2, maka dengan persamaan Snellius kita bisa cari theta 3. Dimana sama ya, mirip, jadi N2 sin theta 2 itu sama dengan N3 sin theta 3. Oke. Bentar. Ini diasumsikan ya kalau theta 2 dan theta 2 aksen itu sama. Jadi ini bisa juga theta 2 aksen ya. Theta 2 aksen, theta 2 aksen. Oke, sama aja. Ini oke. Nah, kita cari theta 3 ya, sama. Maka pas pindah ruas, theta 3 itu sama dengan arc sin atau sinus pangkat min 1 N2 per N3 ya. N2 per N3. Oke. Kan ini pindah ruas ke kiri jadi di bawah ya. 1 per N3. Ini. Lalu dikali dengan ini sin theta 2. Sin theta 2. Nah, kita masukin jadi theta 3 sama dengan arc sin dari N2-nya berapa? N2-nya 1,77. Oke. Nah, di sini kita asumsikan kalau N3 itu nilainya 2 ya, karena udara. Nah, kita masukin 1,77 per 2 ya, sin theta 2 sin 29 derajat atau sin 28,8 derajat, oke. Nah, jadi theta 3 kalau kita cari kurang lebih hasilnya dapat sekitar apa? Oke. Jadi kalau kita masukin hasilnya dapat sekitar theta 3 sama dengan 59 derajat ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman sampai sini? Halo? Lanjut Bang. Oke, lanjut. Kayak biasa ya, soal terakhir biasanya soal yang lebih simpel ya. Coba kita lihat. Soal 6. Nah, seperti ini. Ini simpel ya. Oke. Mampu menerapkan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Oke. Di sebuah laser kan termasuk gelombang EM yang tampak ya, sinar tampak. Memancarkan berkas cahaya sangat sempit. Oke.
jejari berkas cahaya tersebut adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Ini R ya, R dari laser. Dan dayanya atau P itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 watt. Berapakah intensitas berkas laser? Jadi kalau yang pernah tahu percobaan namanya interferometer Michelson ya. Michelson ini buat ini ya biar pemahaman. Jadi misalkan ada suatu tabung laser di sini ya. Nah, misalkan ada cahaya laser di sini. Nah, nanti percobaannya itu seperti ini. Laser ini dipecah jadi dua arah. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, nanti di sini ada cermin juga. Ada cermin ya. Jadi cahaya yang dipecah dua ini bakal mantul. Mantul ke sini, ini mantul lagi ke sini balik. Balik sini, balik sini. Dan outputnya dia ngarah ke sini semua ntar. Nah, ini merupakan percobaan difraksi ya. Difraksi atau penggabungan cahaya. Nah, kan ada dua gelombang cahaya ya. 1, 2. Nah, bakal terjadi difraksi atau penggabungan cahaya. Nanti output pada viewing screen ya atau cermin bukan cermin atau screen layar di sini itu seperti ini nanti. Nah, ini yang pernah kita pelajarin konsep difraksi cahaya. Saat ada dua gelombang di satu padukan dia bakal terjadi pola interferensi ya yang disebut dengan percobaan interferometer Michelson. Nah, R ini merupakan ya radius dari si laser. Ini namanya fringe kurang lebih. Namanya fringe atau fringe. Fringe ini merupakan pola interferensi dari paduan dua gelombang. Ya. Ini buat pemahaman gambaran kasarnya ya. Nah, buat perhitungannya simple. Perhitungannya kan diketahui R-nya 1 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Dan dayanya itu 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang dicari berapa intensitas I. I-nya berapa? Nah, persamaan dari daya itu adalah P I kali A. Maka I sama dengan P dibagi dengan A. Sama dengan P per pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat. Nah, dayanya dimasukin 1,2 kali 10 pangkat min 3 watt per 3,14 dikali dengan R-nya piroiku. 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Ada yang dapat? Salah. Ini bukan 1,2 ya. Ini 1. Nah, coba cari hasilnya berapa? Yuk, soal terakhir yuk. Berapa hasilnya? 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 3,14 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin. Berapa hasilnya? 382 watt per meter kuadrat bukan Bang? Berapa? 382 watt per meter kuadrat. Oke. Yang lain apakah sama jawabannya? Sama Bang. Oke. Udah terverifikasi kalau gitu ya. Siapa yang jawab? Muhammad Robi Bang. M. Robi. Oke. Udah ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terkait dengan Maxwell dan gelombang elektromagnetik, ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup?
Oke, kalau cukup, bentar saya share dulu. Ingat tadi disclaimer di awal, habis tutorial ini kita ini ya diskusi RBL bentar. Jadi tiap kelompok perwakilannya silakan paparkan progres kelompoknya ya. Pertemuan ke-9 PDF. Oke. Saha iya teh. Siapa ini? Kita absen dulu ya. Absensi, oke.